So what's going on everybody, welcome back again with me Hagyo. Kita bertemu kembali ya Besti. Sudah lama sekali. Dan ya sekarang gue tuh sedang good vibes ya, antara good vibes sama bad vibes gitu guys. Jadi dua perasaan yang sedang bercampur aduk ini itu gue alamin ketika gue tuh sharing sebuah postingan di Facebook. Dan ini cukup membuat gue tuh jadi bikin worry gitu. Karena kenapa? Karena ada aja ulah dari oknum gitu kan, yang bikin terancam dari berbagai macam pihak di luaran sana tentunya ya. Seperti yang sekarang sedang viral ya. Kita bisa lihat di sini guys. Bentar gue mau pindah dulu. Oknum yang sedang bekerja ataupun magang di luar negeri, yaitu di negara Jepang tentunya guys, itu membuat suatu keributan. Kenapa ya? Gue tuh liatnya tuh kok ada aja ya, kok ada gitu ulah-ulah oknum ini guys dari negara kita, negara tercinta kita gitu. Kenapa gitu ya? Dan mereka tuh bikin suatu kayak semacam komunitas gitu guys di Jepang ya. Ada postingan di sini, dia itu nge-share guys, nge-share tentang bagaimana kelakuan dari para oknum-oknum ini coy. Ya kita bisa lihat terjemahan di sini ya. Jepangnya sendiri itu mengatakan bahwa aku akan melaporkan ini ke polisi dan semua stasiun TV, bahkan di seluruh negeri, dan menjadikannya sebuah topik. What the hell is going on with our people out there, man? Ya gini aja cuy, gue tuh mau membahas dari segi akses ya, akses yang bisa kita manfaatkan sebagai warga negara buat bekerja di luar negeri. Tentunya ini kita ngomongin di Jepang gitu ya, yang dimana ada beberapa teman gue yang kerja di sana juga, bahkan ada yang magang atau mungkin yang kuliah juga ada. Terus oh shit man, intinya gini, ini menurut gue lebih urgent ketimbang. Jadi adik gue sendiri itu sedang melanjutkan studi untuk bisa ke Jepang gitu guys. Ya dia masuk ke sebuah lembaga gitu kan untuk bisa berangkat ke Jepang gitu-gitu. Namun di sisi lain banyak oknum yang udah berangkat ke Jepang tapi malah bikin perkara gitu guys, yang dimana ini bisa mengancam kerjasama antara negara kita dengan negara Jepang gitu. Ya karena ulah-ulah dari oknum negara kitanya gitu. Why gitu kan, why? Sebenarnya harus aware sih tentang hal ini. Benar, kita buka Instagram terlebih dahulu ya. Coba kita lihat guys di sini ya. Pemulih harga diri Jepang, ini nama IG-nya coy. Pemulih harga diri Jepang. What the hell, bro? What the hell this is going on? Ini di Instagram mungkin udah dihapus gitu ya. Cuma tinggal 2 video reels yang ada di sini. Kita tonton dulu guys, videonya kayak gimana. Bro, please bro. Gue bukannya lagi pengen ngejudge kalian atau gimana ya, tapi di sini tolonglah, kalau mau jalan-jalan, mau kemana bareng-bareng rame-rame, ya udah tinggal jalan-jalan aja, nikmatin pemandangan dan keindahan kota Jepang gitu. Ya mumpung kalian itu di situ lagi diberi kesempatan ya, kalian diberi kesempatan buat kerja, buat nyari uang, yang dimana di negara kita sendiri pun lu tau lah gaji di sini tuh masih dibilang kecil gitu ya untuk rata-rata UMR gitu ya, UMR ataupun UMK. Ya kalian yang udah dikasih chance buat kesana, tolonglah jaga attitude, jaga sikap gitu loh. Jangan bikin malu gitu kan. Please lah, ini aduh kayak kurang gitu kan, miris sih. Benar, ini ada satu video reels lagi coy. Media sosial tengah ramai dengan berita sekumpulan oknum di Jepang yang berkelompok membentuk geng bernama Pemulih Harga Diri Jepang. What the hell is this going on bro? Apa yang mau dipulihin? Apa yang mau dipulihin? Lu mau berkontribusi apa ke Jepang? Pemulih harga diri Jepang. Emang harga diri Jepang kenapa? Jujur gue bingung gitu ya. Maksudnya tujuan kalian itu apa? Kenapa pengen memulihkan harga diri Jepang dengan bikin geng semacam ini? Benar, ini ada di X mungkin ya. Ini adalah salah satu gambar yang bisa kita temukan di
platform X ya, oknum-oknum kita sedang ngapain di sana. My God, pada aduh, mana tampilannya kayak jamet pula, ya Allah. Tolonglah. Gue bukannya gimana-gimana cuy, tapi ya ini bisa berdampak buat ke depan. Lu tahu gak sih kalau misalkan Jepang ya udah melihat bobrok oknum-oknum dari orang-orang kita, kalau mereka mau ya memutus hubungan kerja dengan Indonesia, udah dead end. Lu yang pengen punya cita-cita ke sana, udah nggak bisa kerja gitu, nggak bisa ke Jepang gitu. Karena apa? Kasus kemarin aja yang viral itu sempat didesak sama orang-orang atau sama masyarakat Jepang yang merasa resah karena ada oknum dari negara kita ya. Oknum tersebut itu membegal salah satu cewek di sana, yang dimana pas dibegal itu dia cuma dapat uang 60.000. Dan pemerintah di sana, gue juga nggak tahu ya, maksudnya mereka udah memutuskan atau bagaimana terkait hal tersebut ya. Tapi kalau misalkan dilanjut kayak gini lagi, bikin onar, bikin takut warga sana, hopeless bro. Nih, beberapa oknum PMI di Jepang bikin resah dengan bikin geng gitu ya, mengganggu ketertiban dan bikin orang susah lewat. Ya, hal memalukan kayak gini jangan dibawa ke negara orang, please bro. Ini bukan di Jakarta, ini bukan di Jogja, ini bukan di Semarang. Di Jepang yang dimana orang-orang di sana itu orangnya tertib-tertib ya, tertib bersih gitu. Kasihan warga Indonesia yang lain yang patuh nih ya, bisa jadi kena imbasnya cuy, gara-gara kalian ini gitu. Nih ya, kalau dilihat di search bar, sepertinya ada beberapa grup serupa di beberapa daerah di Indonesia. Sangat disayangkan sekali ini orang-orang seperti itu bisa diloloskan sama pihak LPK. Adek gua pengen struggle di luar negeri, di Jepang. Tapi kalau misalkan ya ada modelan yang kayak begini, gue takutnya ada kena imbas buat orang-orang yang pengen kesana. Ada temen gua juga yang pengen kesana. Mungkin di LPK-nya udah bagus, tapi kelakuan kalian itu yang mendarah daging tadi itu dibawa ke sini. Why? Why bro? Oh my god. Oh my god. Ini udah langsung dibikin postingan dan ini sampai rame sekali Besti. Udah di retweet sampai 17.000. Gue nggak tahu ya view-nya berapa. Tapi yang jelas ini view yang ini aja itu sampai 300 ribuan. Media Jepang tidak mengangkatnya, namun masyarakat Indonesia membentuk geng di Jepang. Nih, berkumpul dengan pisau. Berkumpul dengan pisau, bro. Lu mau ngapain? Lu mau bikin apa? Lomba masak di jalan gitu? Kayak ala-ala Master Chef gitu. Dan memposting tentang hal tersebut. Usianya masih sangat muda sehingga tidak menimbulkan masalah besar seperti jalan-jalan ke Osaka. Bingung ya mau respon kayak gimana lagi ya. Ini buat kalian-kalian yang pengen ke Jepang. Ini juga menyangkut masalah moral juga. Yang pertama nih, kalau kalian ke suatu tempat, ke suatu daerah baru, apalagi di negeri orang, tolong jaga sikap kalian yang baik, attitude kalian yang baik. Jaga baik-baik nama diri kalian sendiri dan juga nama keluarga ataupun bahkan nama negara gitu ya. Karena gini, kalau misalkan attitude kalian buruk di negara orang, kalian bakal langsung dicap orang buruk dari negara tersebut. Yang jadi fokus gue di sini adalah ketika orang-orang ini berbuat onar terus-terusan nantinya dan nggak ada tindak lanjut dari LPK ataupun dari perusahaan atau bagaimanapun itu, gue nggak tahu ya untuk urusan semacam ini harus diurus seperti apa. Takutnya orang-orang yang pengen kerja di sana, pengen nyari nafkah dengan baik, orang-orang yang patuh sama aturan, orang-orang yang benar-benar pengen berjuang, itu malah jadi kena imbas dari kelakuan para oknum di luaran sana. Jujur ini cukup meresahkan dan pengen gue angkat gitu ya di konten kali ini guys. Yang kedua, ini juga bikin gue agak worry ya, karena adik gue juga masih tahap pembelajaran di sana, di suatu lembaga gitu ya. Dan takutnya gara-gara semacam ini terus ya, yang gue harapin sih pemerintah Jepang tidak sampai mengusut kasus ini benar-benar kayak ranah serius buat memutus hubungan kerja gitu ya. Tapi takutnya kalau misalkan pemerintah dari Jepang itu sudah memutus hubungan dari tenaga kerja di Indonesia, itu bakal jadi
ancaman besar sih. Menurut gue bisa jadi bencana gitu ya. Karena ya yang seperti kita tahu, orang dengan kelas menengah ke bawah pengen bisa mengangkat derajat dirinya sendiri ataupun keluarga biar bisa meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Salah satunya mungkin ada yang punya kesempatan buat pergi ke luar negeri dan semacamnya, kayak gitu-gitu. Dan ya ini cukup ironi guys. Menurut gua harusnya kalian yang menonton video ini bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Maksudnya kalian bisalah saring dengan baik gitu kan. Apa yang memang harus kalian lakukan ketika di negara orang ataupun dimanapun kalian berada. Apa yang seharusnya kalian jangan lakukan ketika di luaran sana. Seperti itu aja. Dan ini sangat membuat gua sendiri merasa enek melihat kayak gini cuy. Mereka bawa pisau, mereka bawa apalah segala macem, terus mengganggu. Itu udah bikin kacau. Ya udahlah ya, mungkin seperti itu aja guys tanggapan tentang video ini ya. Karena sebenarnya itu sangat mengganggu sih, sangat mengganggu orang-orang di sananya, dan juga bisa mengganggu buat orang-orang kita yang pengen ke Jepang gitu guys, buat menggapai tujuan dan impian mereka gitu. Mungkin buat pemulih harga diri Jepang, kalian harus mempertanggungjawabkan atas sikap kalian ya, atas kelakuan kalian di sana, untuk tetap menjaga nama baik Indonesia gitu, orang-orang yang lainnya gitu. Karena kalau misalkan kalian masih tetap seperti itu, ini bakal bisa jadi ancaman coy buat orang-orangnya kita yang lain yang pengen ngejar impian di sana. Thank you for watching and see you on the next video.